Ya, selamat sore pendengar. Jumpa lagi di Lintas Kupang Sore dengan menghadirkan dialog interaktif, dan di sore hari ini bersama saya Erika dan juga rekan Ans bicara tentang PT Garam Persero. PT Garam Persero, sedangkan untuk narasumber Direktur Pengembangan PT Garam, Bapak Arif Hendra. Kita bicara tentang PT Garam Persero, pendengar. Dan garam merupakan komoditas strategis yang penggunaannya sangat luas, ya, mulai dari industri, petrokimia, kertas, farmasi, dan ke konsumsi rumah tangga, ya. Ini kalau bicara tentang garam. Dan nanti kita banyak bicara tentang PT Garam Bipolo yang ada di Kabupaten Kupang, NTT, dan saya coba menyapa Bapak Arif Hendra. Halo, selamat sore Bapak Arif Hendra. Selamat sore Bu Erika, semoga suara saya terdengar jelas ini. Suara Bapak jelas sekali, Pak. Jelas sekali, baik. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, Ya. Pak. Baik. Saya panggil Bapak Arif Hendra, Bapak Arif aja Pak, biar lebih ini ya Pak ya, biar lebih kayaknya lebih lengkap, dekat gitu ya Pak ya. Baik, Bu Erika, Pak Arif, Arif saja. Pak Arif aja ya Pak ya. Ya. Pak Arif, kalau kita bicara tentang PT Garam di NTT di Kabupaten Kupang, ya Pak Arif. Iya. Ini pulau-pulau NTT yang berpotensi menjadi sentra penghasil garam itu ada di 15 dari 22 kabupaten kota yang ada di provinsi NTT. Iya. Jadi ini memiliki potensi garam yang dikembangkan. Antara lain itu ada di Saburai Jua, Kupang, Ende, Timur Tengah Utara, Alor, Sumba Timur, Manggarai, dan Nagekeo. Selain itu ada di Rote, Rotendao, Sika, Lembata, Belu, dan Malaka. Nah, dari total kabupaten berpotensi garam ini, hingga saat ini baru 2 investor yang mengembangkan potensi garam. Salah satunya adalah PT Garam yang beroperasi di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang. Dengan nilai investasi awalnya itu 4,5 miliar dari target 10 miliar rupiah. Iya Pak ya? Iya. Oke. Baik Bu. Pak Arif, Pak Arif, Ya. ini saya mau tanya dulu nih Pak Arif. Memang udah kalau kita bicara tentang PT Garam Bipolo ini, Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak, ini profil singkat dari PT Garam. Baik, terima kasih Bu Erika. Jadi PT Garam adalah satu-satunya BUMN yang memproduksi garam di Indonesia. Yeah. Nah, produksi PT Garam saat ini kapasitas produksi kira-kira 500.000 ton per tahun, dengan luas lahan kurang lebih 6.000 hektar di seluruh Indonesia. Dari 6.000 hektar tersebut, 300 hektar diantaranya berada di Bipolo, di Kabupaten Kupang. Nah, yang di Bipolo di Kabupaten Kupang ini kami kerjasama dengan Ulayat, jadi 300 hektar. Kami bekerja dengan Ulayat setempat dengan pembagian 90% dan 10% dari hasil itu dibagi ke Ulayat. Nanti ada pembagiannya lagi, itu di luar biaya-biaya dan di luar kontribusi kami terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian terhadap angkutan dan lain sebagainya. Jadi cukup besar kontribusi PT Garam di Bipolo. Selain itu, Bu Erika, dapat kami sampaikan bahwa produksi PT Garam saat ini itu hanya 20% dari kapasitas produksi garam nasional. Artinya 80% diproduksi oleh garam rakyat sampai hari ini. Sampai hari ini ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Iya Pak, kalau begitu Pak, menurut informasi ini Pak,
menurut informasi PT Garam ini telah ekspansi ya, lahan di Kupang nih ekspansi nih. Jadi ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan seperti apa Pak? Ini tepatnya yang ada di Bipolo sejak tahun 2016 Pak. Baik, terima kasih. Dari lahan Bipolo yang konstruksi kami laksanakan di tahun 2016 itu mulai berproduksi pada tahun 2018. Setelah uji coba produksi di tahun 2017, 2018 sudah memasuki produksi komersil, namun hasil belum banyak, hanya kira-kira 4.000 ton. Kemudian di tahun 2019 produksi kami sudah mencapai 16.000 ton. Dari memang potensi yang ada, Ibu Erika, dapat kami sampaikan, lahan itu mencapai kira-kira jika musim belum banyak, hanya kira-kira 4.000 ton. Kemudian jadi jika iklim bagus, itu targetnya adalah 100 ton per hektar, sehingga potensinya adalah 30.000 ton per tahun. Nah, produksi tertinggi kami di Bipolo saat ini adalah 16.000 lebih per tahun di 2019, namun di tahun 2020 karena hujan datang terlalu awal, produksi kami hanya mencapai 12.000 ton garam siap dijual. Mungkin itu yang... Iya, Pak Arief, ini untuk peran dari PT Garam Bipolo ini Pak, seperti apa ini peran PT Garam ini Pak? Baik, jadi untuk di Bipolo kami seperti kami sampaikan tadi bahwa pembagian hasil dengan ulayat, karena kami juga itu adalah tanah ulayat yang dikerjasamakan selama 30 tahun. Kami membagi hasil dari hasil produksi 10% itu dinilai dengan harga pasar dan nilainya dibayarkan kepada ulayat dan dibagi-bagi 10% tersebut. Pembagiannya saya tidak ingat Ibu Erika. Jadi kepada desa, kemudian ke pemerintah kecamatan, ke gereja dan sebagainya. Saya tidak ingat persentase-persentasenya, tapi ada. Tapi ada pembagiannya ya Pak ya? Iya, 10%. Jadi dari nilai total produksi yang ada di Bipolo. Ya Pak, untuk produksi garam Bipolo ini Pak, apakah diambil dari masyarakat yang ada di masyarakat setempat itu Pak? Untuk pekerjanya jadi gini, Pak. Maksudnya kami membeli garam rakyat gitu ya Bu ya? Oh iya. Jadi di sekitar situ itu garam diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Ibu. Jadi rakyat belum memproduksi kalau di sekitar Bipolo saya kira. Jadi produksi dari PT Garam sendiri saat ini kami punya stok di Bipolo itu 26.000 ton kurang lebih. Produksi tahun 2019 dan tahun 2020. Ini yang harus kami bicarakan dengan pemerintah daerah setempat. Bagaimana upaya kita untuk bisa menjual. Karena apabila kami memproduksi saja, tidak bisa menjual, kami tidak akan bisa berproduksi tahun 2021 ini karena lokasi penyimpanan kami sudah penuh. Jadi gudang-gudang kalau Ibu datang ke Bipolo, gudang kami sudah sampai ke luar-luar Ibu. Sehingga kemarin pada saat hujan besar itu barangnya kehujanan juga banyak yang kembali terbawa air. Nah, ini masalah kita semua sebenarnya. Supaya bagaimana hasil panen yang ada dari bumi NTT ini bisa kita jual. Gitu. Ya. Pak Arief, kalau Bapak masih ingat ya waktu Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang meninjau langsung tambak garam di Desa Nun Kurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, ini beliau mengatakan NTT memiliki potensi yang bisa dikerjakan ya, yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi Bapak Presiden membandingkan nih Pak Arief, membandingkan garam produksi wilayah lain dengan garam produksi dari Bipolo ini. Misalnya dari Madura gitu ya. Ini katanya lebih bagus dari produksi dari Bipolo ini Pak. Seperti apa Pak?
Jadi memang Bu, untuk menghasilkan garam yang bagus itu dibutuhkan pertama adalah pengolahan air yang baik. Jadi kita harus disiplin. Nah, untuk ini di NTT sudah dapat kita Bu, pengolahan air yang bagus karena alam dari NTT itu cukup baik. Air dari laut NTT sangat bersih sehingga potensi untuk menghasilkan garam yang baik tersedia. Yang kedua adalah iklim. Nah, iklim di NTT ini panasnya cukup, gitu. Panas cukup sehingga penguapan itu cukup tinggi yang berakibat potensi menghasilkan garam juga lebih baik. Nah, kemudian berikutnya adalah angin. Nah, angin ini di NTT karena memang NTT itu bergunung-gunung, ini menyebabkan angin ini sering berubah arah sehingga potensi yang bagus-bagus tadi itu sedikit berkurang gitu. Nah, ini memang kelebihan dan kekurangan dibanding di Madura. Di Madura itu tidak ada gunung yang tinggi sehingga angin itu satu arah gitu. Nah, ini memang kelebihan dari NTT. Kita bisa memiliki potensi berproduksi garam dengan kualitas bagus, kualitas industri. Permasalahan yang mendasar di NTT itu sebenarnya masalah infrastruktur. Jadi kami dari PT Garam saat ini berusaha berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bagaimana supaya biaya logistik ini bisa efisien agar produksi garam dari NTT itu bisa lebih kompetitif untuk dikirim ke Indonesia bagian barat, di mana di sana banyak konsumen. Namun untuk menutupi ini bisa juga kita menerapkan strategi lainnya. Jadi strategi yang bisa kita terapkan adalah misal hari ini harga garam di NTT itu kami tidak bisa melepas, misalnya kami memproduksi garam dengan harga Rp500 gitu Bu. Kami ingin untung 10%, jadi Rp550, kami tidak bisa menjual dengan harga itu karena harga di tempat lain, misalnya di Jawa misalnya harganya Rp700, itu harus dikurangi dengan ongkos transportasi dari Bipolo sampai ke Surabaya kira-kira Rp350. Sehingga harga beli di NTT yang kami produksi dengan biaya Rp500 terpaksa kami jual dengan harga Rp300. Nah, ini jadi istilahnya jual rugi. Solusinya, iya, Pak. Solusinya, itu kan artinya biaya logistiknya 100%, sama dengan harga harga jualnya. Solusi yang akan kami upayakan dengan bekerja sama dengan pemerintah NTT tentunya adalah membangun downstream, pabrik-pabrik pengolah di sana, di mana apabila garam tersebut sudah menjadi garam konsumsi, harganya sudah naik menjadi kira-kira di Tarungan itu menjadi Rp1.600 sampai Rp1.800. Sehingga biaya logistiknya apabila 350 kan tinggal 20%. Apabila ini diolah lagi menjadi yang lebih tinggi, jadi seperti pabrik-pabrik kimia soda es, kemudian pabrik soda kaustik, harganya sudah di atas 5.000 per kilogram. Nah, ini memang tantangan bagi kita semua bagaimana kita investor, produsen garam bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur agar industri bisa berkembang di wilayah NTT. Ya, memang harus dibarengi juga dengan infrastruktur yang betul-betul memadai ya Pak Arief ya. Betul. Jadi sebagai perbandingan itu impor saat ini itu yang dari Australia itu dikirim dengan kapal-kapal 30.000 sampai 60.000 ton sekali kirim dari Australia ke Surabaya atau Jakarta, sehingga biaya logistiknya sangat murah sekali. Jadi dari Australia itu kira-kira kurang dari Rp300 per kilogram dengan kapal yang sangat besar.
Namun apabila dikirim dari Bipolo itu harus dengan kontainer. Kita masukkan garam dalam karung, udah biaya itu, masukin garam ke dalam karung sudah biaya. Kemudian dari karung dimasukin kontainer, dari kontainer dari Bipolo dibawa ke Pelabuhan Kupang, dari Pelabuhan Kupang dinaikkan ke kapal, baru dibawa ke Surabaya atau Jakarta. Ini sangat menyerap biaya yang cukup besar gitu. Iya, iya. Ya, lumayan juga ya Pak ya, kalau ininya ya, maksudnya proses untuk nyampe ke Surabaya atau Jakarta itu ya, kalau memang dari Bipolo, dari tempat itu sudah pakai biaya sampai di Jakarta atau di Surabaya itu besarannya udah lumayan juga ya Pak Arief ya. Oke. Sangat mahal Bu. Iya. Dan pendengar Anda bisa juga menyaksikan dialog ini di channel YouTube RRI Kupang ya. Dan kita masih bicara tentang PT Garam Persero. Pak Arief,